Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu perancangan sistem point of sale pada toko ATK Media Corner Pontianak. Dengan anggota kelompok kami, yaitu saya, Hairunisa Naila Saadah, saya Tiara Zalfa Zakia. Selanjutnya, ada desain kelas dan atribut pada mini project 1. Pada mini project 1, kami membuat sistem point of sale yang dirancang untuk mengelola data produk dan melakukan transaksi penjualan yang sederhana. Sistem akan menampilkan daftar produk yang memungkinkan pengguna memilih barang dan jumlah pembelian, lalu menghitung subtotal dan total pembayaran. Output yang dihasilkan berupa rincian transaksi dan total yang harus dibayarkan. Dalam perencanaannya, digunakan kelas produk yang memiliki atribut berupa kode produk dengan tipe data string untuk menyimpan kode unik produk. Selanjutnya ada nama produk yang bertipe data string untuk menyimpan nama produk. Lalu ada harga yang bertipe data double untuk menyimpan harga produk. Kelas ini juga memiliki konstruktor produk yang memiliki parameter string kode produk dan string nama produk, serta double untuk harga, yang digunakan untuk menginisialisasi nilai atribut pada setiap objek yang bakal dibuat. Selanjutnya ada metode tampil produk yang berfungsi untuk menampilkan informasi produk seperti kode, nama, dan harga. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan program pada mini project 1 yang sudah dirancang. Di mini project 1, sesuai dengan perancangan kelas diagram yang sudah dibuat, pertama di sini ada kelas produk. Kelas produk di sini berisi atribut string kode produk, string nama produk, dan double harga. Kemudian terdapat konstruktor di dalam kelas produk yang berparameter string kode produk, string nama produk, dan double harga. Yang dimana di dalam konstruktor tersebut, variabel kode produk itu diisi dengan parameter kode produk. Kita menggunakan kata dis untuk merujuk ke variabel yang di atas ini. Lalu ada dis titik nama produk yang diisi oleh parameter nama produk, lalu ada dis titik harga yang diisi oleh parameter harga. Lalu di bawah konstruktor terdapat metode tampilkan produk, fungsinya untuk menampilkan kode produk, lalu nama produk, dan harga yang terdapat pada toko Media Corner. Selanjutnya di sini adalah main programnya. Di sini adalah sintaks untuk menampilkan header dari sistemnya. Karena kita menggunakan sistem point of sale, jadi di sini tulisannya sistem point of sale dan nama tokonya itu Media Corner Pontianak. Selanjutnya kita membuat array produk yang diisi dengan 5 produk. Ini berikut adalah isi dari array-nya. Lalu di bawah sini, ini untuk menampilkan daftar produknya, header daftar produknya. Lalu di bawah ini, looping digunakan untuk menampilkan daftar produk yang sudah diisi pada array yang di atas. Lalu di sini, ini untuk menampilkan keterangan transaksi yang dilakukan, yang terdiri dari tanggal dan nama kasir yang menangani. Lalu di sini terdapat item pertama, di sini merupakan simulasi transaksi, yang dimana simulasi transaksi di sini adalah ada 5 item. Item pertama ini dia subtotalnya akan dihitung dari daftar produk, dari harga daftar produk yang array indeks 1 dikalikan dengan jumlah itemnya. Lalu dikeluarkanlah, ditampilkan daftar produk yang terdiri dari nama produk, jumlah item yang dibeli, dan subtotalnya. Begitu juga seperti yang bawah ini, itu sama juga. Lalu yang di bawah, double total harga, ini untuk menghitung keseluruhan jumlah pembelian.
rumusnya subtotal item pertama. Subtotal item pertama itu yang ini. Lalu ditambah subtotal item kedua, ditambah lagi dengan subtotal item ketiga, dan terakhir ditambah dengan subtotal item 4 dan subtotal item 5. Lalu kode yang di bawah ini untuk menampilkan subtotal dari keseluruhan produk dan total bayar. Total bayar itu adalah uang tunai yang diberikan pelanggan kepada kasir. Lalu di bawah ini untuk menampilkan footer dari sistem. Jika dijalankan, maka akan mengeluarkan output seperti ini. Berikut adalah dokumentasi kelompok kami pada program pertama. Terdapat 3 simulasi transaksi dengan item yang berbeda. Selanjutnya yaitu perencanaan perluasan skop sistem. Nah, pada mini project pertama itu sistem yang kami rancang hanya sebatas untuk transaksi sederhana seperti menghitung total belanjaan produk yang dibeli dan sebatas untuk mengelola data produk. Lalu pada mini project 2 ini kami akan mengembangkan sistem tersebut dengan menambahkan 2 fitur tambahan, yaitu fitur manajemen pengelolaan stok dan fitur return. Yang dimana fitur manajemen pengelolaan stok berfungsi untuk mengontrol jumlah stok produk yang tersedia untuk memastikan transaksi hanya bisa dilakukan jika produk yang dibeli masih tersedia di toko. Kemudian fitur return memungkinkan pelanggan untuk melakukan pengembalian barang karena alasan tertentu. Dengan adanya 2 fitur ini, lebih akan menjadikan sistem lebih sesuai dengan proses bisnis yang terjadi di lapangan. Oke, selanjutnya adalah identifikasi kebutuhan kelas yang kami kerjakan pada mini project 2. Identifikasi ini kami lakukan dengan menganalisis entitas yang terlibat dalam proses transaksi, pengelolaan stok, dan pengembalian barang. Nah, kelas yang pertama adalah kelas produk. Sebelumnya kami sudah membuat kelas produk, namun pada mini project 2 ini kami mengupdate produk dengan menambahkan beberapa metode dan atribut baru. Nah, kelas produk ini digunakan untuk menyimpan informasi barang yang dijual, serta berperan dalam pengelolaan stok untuk mendukung proses transaksi dan return, dengan menerapkan enkapsulasi sehingga data diakses melalui metode. Kemudian, selanjutnya adalah kelas transaksi. Nah, kelas transaksi ini digunakan untuk merepresentasikan proses pembelian oleh pelanggan dan menyimpan informasi umum terkait suatu transaksi. Nah, seperti identitas transaksi, waktu transaksi, dan total harga yang harus dibayarkan. Transaksi ini tidak berdiri sendiri, melainkan memiliki keterkaitan dengan kelas lain, yaitu kelas detail transaksi, yang menyimpan rincian produk yang akan dibeli atau yang sudah dibeli. Kemudian, melalui detail transaksi tersebut, sistem dapat mengetahui produk apa saja yang dibeli beserta jumlahnya. Selanjutnya adalah kelas return. Nah, kelas return ini merepresentasikan proses pengembalian barang oleh pelanggan setelah transaksi dilakukan. Kelas ini berfungsi untuk mencatat informasi umum terkait return seperti identitas return, waktu pengembalian, total nilai yang dikembalikan, serta alasan pengembalian. Selanjutnya adalah kelas detail return, di mana kelas ini berfungsi untuk menyimpan rincian produk yang dikembalikan, menghubungkan return dengan produk, serta mencatat jumlah barang yang dikembalikan. Pada kelas return ini, dia memiliki keterkaitan dengan kelas transaksi sebagai referensi, yang berarti setiap return harus mengacu pada transaksi tertentu. Tidak mungkin suatu return itu tanpa terjadi suatu transaksi sebelumnya. Maka dia akan mereferensi kepada kelas transaksi. Berbeda dengan transaksi,
Kelas return berfokus pada proses pengembalian barang termasuk pengembalian stok produk dan penghitungan nilai uang yang harus dikembalikan kepada pelanggan. Selanjutnya adalah kelas diagram. Nah, kelas diagram ini menggambarkan struktur kelas dalam sistem beserta atribut, metode, dan hubungan antar kelas. Kelas diagram ini disusun berdasarkan hasil identifikasi kebutuhan kelas sebelumnya seperti yang sudah saya jelaskan dengan menerapkan konsep enkapsulasi. Enkapsulasi ini diterapkan dengan menjadikan atribut bersifat private dan hanya dapat diakses melalui metode getter dan setter. Nah, kelas yang pertama adalah kelas produk. Di sini terdapat 4 atribut dan 5 metode, yang mana setiap atribut di sini akan disetting menjadi private yang ditandai dengan simbol minus, kemudian setiap metode akan dijadikan public. Nah, atribut pertama adalah kode produk. Kode produk ini digunakan untuk menyimpan kode unik dari setiap produk yang ada. Kedua adalah nama produk, yang mana berfungsi untuk menyimpan nama produk. Yang ketiga adalah harga produk, yang mana menyimpan harga satuan dari produk tersebut. Dan atribut keempat adalah stok produk. Nah, ini adalah stok yang kami tambahkan di mini project 2 ini. Atribut ini digunakan untuk menyimpan jumlah stok yang tersedia, di mana nilai stok ini akan terus berubah sesuai dengan adanya transaksi penjualan maupun proses return atau pengembalian dari pelanggan. Selanjutnya adalah metode. Terdapat beberapa fungsi utama, yakni metode tampil produk digunakan untuk menampilkan seluruh informasi produk seperti kode, nama, harga, dan stok barang. Metode selanjutnya adalah get stock. Ini digunakan untuk mengambil nilai stok saat dibutuhkan oleh sistem. Selanjutnya adalah metode set stock. Digunakan untuk mengatur atau memperbarui nilai stok secara langsung. Kemudian ada fitur tambah stok yang digunakan ketika terjadi penambahan stok, misalnya saat return barang. Dan yang terakhir adalah fitur kurangi stok yang terjadi apabila terjadi penambahan transaksi pembelian. Kelas yang kedua adalah kelas transaksi. Nah, pada kelas transaksi ini terdapat 3 atribut private dan 2 metode public. Atribut kode transaksi digunakan sebagai identitas unik untuk setiap transaksi. Kemudian, waktu transaksi. Nah, atribut ini digunakan untuk menyimpan waktu terjadinya transaksi, mencakup tanggal, dan jam transaksi tersebut dibuat. Atribut ketiga adalah total harga. Nah, untuk menyimpan total harga dari seluruh produk yang dibeli dalam satu transaksi. Metode yang ada pada kelas ini ada 2. Yang pertama adalah hitung total. Untuk menghitung total harga transaksi berdasarkan seluruh data pada detail transaksi, yakni penjumlahan subtotal setiap produk. Yang kedua adalah get total harga, yang mana metode ini digunakan untuk mengambil nilai total harga yang sudah dihitung, misalnya untuk ditampilkan atau disimpan. Kelas yang selanjutnya adalah kelas detail transaksi. Pada kelas detail transaksi ini terdapat 4 atribut dan 2 metode. Atribut yang pertama adalah kode detail, yang mana merupakan identitas unik untuk setiap detail transaksi. Atribut kedua adalah jumlah barang yang dibeli, untuk menyimpan jumlah produk yang dibeli dalam satu baris transaksi. Yang ketiga adalah subtotal, untuk menyimpan hasil perhitungan dari jumlah barang dikalikan harga produk. Di atribut selanjutnya adalah produk. Nah, atribut produk di sini merupakan referensi ke objek produk, sehingga setiap detail transaksi dapat mengetahui informasi produk seperti harga dan nama berdasarkan berdasarkan kelas produk. Untuk metode, ada 2 metode. Yang pertama adalah hitung subtotal, yang kedua adalah get subtotal. Untuk hitung subtotal sendiri, itu digunakan untuk menghitung nilai subtotal berdasarkan jumlah barang dan harga produk yang direferensikan pada satu transaksi. Kemudian yang kedua adalah get subtotal, digunakan untuk mengambil nilai subtotal yang telah dihitung. Selanjutnya adalah kelas return. Pada kelas return, terdapat 4 atribut private dan 3 metode public. Atribut kode return digunakan sebagai identitas unik untuk setiap proses return. Yang kedua adalah alasan return. Atribut ini untuk menyimpan alasan pelanggan melakukan return.
Yang ketiga adalah atribut waktu return untuk menyimpan waktu terjadinya pengambilan barang mencakup tanggal dan jam. Yang selanjutnya adalah total uang return, yaitu menyimpan total uang yang harus dikembalikan kepada pelanggan berdasarkan barang yang di-return. Selanjutnya untuk metode, ada 3 metode. Yang pertama adalah proses return, yang mana merupakan metode utama yang menjalankan seluruh proses return, mulai dari membaca detail return, menambahkan stok produk sesuai jumlah yang dikembalikan, hingga menghitung total uang return. Yang kedua adalah hitung total return, digunakan untuk menghitung total nilai pengembalian dengan menjumlahkan seluruh nilai dari detail return. Sedangkan get total return digunakan untuk mengambil nilai return yang telah dihitung. Dan yang terakhir adalah kami membuat kelas detail return. Pada kelas ini terdapat 3 atribut private dan 1 method public. Kode detail return digunakan untuk menyimpan identitas unik untuk setiap detail return. Kemudian, jumlah return menyimpan jumlah produk yang dikembalikan oleh pelanggan berdasarkan setiap barang yang sudah dibelikan pada transaksi sebelumnya. Kemudian, atribut produk menyimpan referensi ke objek produk yang dikembalikan, sehingga sistem dapat mengetahui produk mana yang harus ditambahkan stoknya. Kemudian, kelas ini memiliki satu metode, yaitu get jumlah, yang mana get jumlah ini digunakan untuk mengambil jumlah produk yang dikembalikan dalam satu detail return. Selanjutnya, ada desain OOP lanjutan. Pada mini project 2, kami mengembangkan OOP lanjutan untuk sistem dengan menerapkan enkapsulasi dengan membungkus atribut dan metode dalam satu kelas serta membatasi akses langsung terhadap data menggunakan akses modifier sehingga data lebih aman dan terkontrol melalui metode getter dan setter. Selanjutnya ada timeline pengembangan pada mini project 2. Pada pertemuan 16 atau mini project 1, kami telah menyelesaikan mini project 1, mengevaluasi dan menganalisis kekurangan dari sistem. Pada pertemuan 17, kami menyusun proposal mini project 2, lalu merancang perluasan scope dan penambahan fitur. Lalu ada perancangan pengembangan sistem dengan pembuatan diagram kelas dan UML. Selanjutnya ada perancangan penambahan kelas dan menentukan relasi antar kelasnya. Yang terakhir, kami juga merancang OOP lanjutan berupa enkapsulasi. Nah, ada pembagian tugas pada mini project 1 dan mini project 2. Anggota bernama Fiskia Febiola Asyura memiliki tugas testing dan dokumentasi pada mini project 1, serta desain diagram kelas dan kebutuhannya, serta diagram UML pada mini project 2. Lalu, anggota bernama Tiara Zalfazakiah memiliki tugas implementasi dan coding pada mini project 1, serta perencanaan perluasan scope pada mini project 2. Selanjutnya ada anggota Hairunisa Naila Saadah, memiliki tugas perancangan sistem pada mini project 1 dan rencana pengembangan pada mini project 2. Selanjutnya, kesimpulan. Pada sistem point of sale yang telah dirancang, diharapkan mampu mengatasi permasalahan sistem manual pada toko media corner, seperti kesalahan pencatatan, keterlambatan laporan, dan ketidakefisiensian pengolahan data. Sistem ini mendukung transaksi pengolahan produk, manajemen stok, dan fitur return sesuai proses bisnis. Penerapan OOP melalui kelas produk, transaksi, detail transaksi, return, dan detail return, serta kelas diagram yang membantu menggambarkan sistem dengan lebih struktur dan jelas. Selanjutnya ada saran. Pengujian sistem diperlukan untuk memastikan seluruh fitur berjalan dengan baik sesuai dengan proses bisnis, dan pengembangan selanjutnya dapat menambahkan fitur seperti laporan keuangan, manajemen user, dan pembayaran digital. Selain itu, diperlukan pelatihan untuk pengguna agar sistem dapat digunakan dengan secara optimal. Sistem juga
perlu dilakukan maintenance dan evaluasi berkala untuk menjaga performa, keamanan, dan kesesuaian dengan kebutuhan bisnis. Berikut adalah sumber yang kami gunakan. Sekian presentasi kami dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.